Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Quote, tapi prajurit humanoid berbaju zirah dan setengah or itu lebih baik. Tapi, tentara bayangan seperti beruang dan tentara bayangan semut itu adalah binatang buas yang sebenarnya. Beberapa semut bahkan mulai memakan mayat monster itu. Dan Hunter Cheng Jinwoo menendang mereka dengan sangat marah. Pada saat itu, ada seekor semut yang mencoba menelan mayat Dewa Ular dalam satu tegukan, dan ketika ditemukan, ia ditendang ke dinding oleh Hunter Seong Jinwoo. Mengingat adegan itu sekarang, Wu Zhenze masih tidak bisa berhenti gemetar. Melihat Wu Zhenze yang gugup, Gao Jianli juga menjadi gugup. Apakah prajurit bayangan itu kuat? Sangat kuat. Tentu saja. Tentara humanoid, tentara orc, tentara beruang dan semut. Tak satu pun dari prajurit ini yang lemah. Tapi masih ada satu yang terkuat di antara mereka. Ada prajurit bayangan dengan helm hitam dengan rumbai merah di kepalanya. Wu Zhenze mengangkat kepalanya dan menatap mata Gao Jianli. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa setiap kali prajurit ini mengayunkan pedangnya, akan ada kilat dan guntur? Quote, Tuhan. Gao Jianli tercengang. Sihir petir dengan kekuatan penghancur sihir api dan kecepatan sihir cahaya. Hanya beberapa pemburu sihir tingkat tinggi yang dapat menggunakan keterampilan ini. Meski begitu, sangat sulit untuk meluncurkan skill ini terus-menerus. Namun, prajurit bayangan itu dapat melemparkan sihir yang sulit semacam itu setiap kali dia mengayunkan pedangnya? Gao Jianli menggelengkan kepalanya. Jika ini tidak dikatakan oleh bawahannya yang terpercaya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dan itu bukan satu-satunya hal yang sulit dipercaya. Menurutku, level prajurit bayangan itu harus melebihi level A. Apakah ini nyata? Gao Jianli mengangkat suaranya tanpa sadar. Itu hanya prajurit bayangan, bagaimana mungkin memiliki kemampuan yang mendekati peringkat S? Segera setelah itu, Wu Zhenze berkata dengan tegas, jika Anda ingin menduduki peringkat di antara pemburu tingkat A, kekuatannya juga sangat tinggi. Matanya sedikit redup, dan dia mengumpulkan keberanian untuk menambahkan lagi. Jika aku berhadapan 1 lawan 1 dengan prajurit bayangan itu, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tentu saja. Bahkan Wu Zhenze, yang memiliki harga diri yang kuat, memberikan penilaian seperti itu, jadi itu harus level S. Aha. Gao Jianli bersandar di sofa. Meskipun dia sudah tahu bahwa kekuatan Cheng Jinwoo Hunter luar biasa, tetapi dia tidak menyangka prajurit bayangan itu memiliki kekuatan seperti itu. Saya sangat menyesal tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Duduk seperti saya dan mendengarkan deskripsi orang lain akan sangat mengasyikkan, jadi suasana hati seperti apa yang akan dirasakan oleh Wu Zhenze, yang hadir sepanjang waktu? Sekarang saya sepertinya bisa mengerti mengapa Wu Zhenze terlihat sangat kuyu. Quote, tapi kejutannya lebih dari itu. Dia berhenti dan terus menceritakan apa yang telah dilihatnya. Semut-semut itu mulai bekerja. Setelah mereka mendapatkan pilihan yang diberikan oleh Wakil Presiden Persekutuan Xiaoya, mereka mulai menggali tiang sihir di dinding. Menggali tiang sihir dan membersihkan mayat monster sama-sama merupakan pekerjaan tentara semut. Semut bekerja secara metodis, dan Wu Zhenze tidak bisa memalingkan muka dari kecepatan mereka. Mereka seperti perwujudan dari kata pekerjaan. Itu bukan hanya tim penyerang 1 orang. Wu Zhenze tidak bisa menahan nafas. Merampok ruang bawah tanah, membersihkan mayat, dan menambang batu ajaib semuanya dilakukan oleh 1 orang. Wu Zhenze sangat yakin. Dia sendiri adalah guild. Bukan tim penyerang 1 orang, tapi guild 1 orang. Tegasnya, meskipun ada juga wakil presiden yang tidak membantu, sebenarnya sama saja ada atau tidaknya. Gao Jianli menampar lututnya. 039, penglihatan saya benar. 039. Senyum di wajahnya tak pernah pudar. Pasti akan seperti yang dia harapkan, Hunter Cheng Jinwoo dapat menjaga keseimbangan dunia pemburu di negara H, dan bahkan mungkin mengubah pola dunia pemburu di dunia ini. Lalu kami pergi ke kamar bos. Apa ada yang lebih seru dari tadi? Gao Jianli mendapatkan kembali fokusnya. Wu Zhenze melanjutkan. Dewa ular biasa sudah berukuran 2-3 kali ukuran manusia, tetapi dewa ular di ruang bos ukurannya 4 kali lipat dari dewa ular biasa itu,
dan mereka bahkan memiliki kekuatan pencegah yang sangat kuat. Lalu monster level boss ini juga diselesaikan dengan prajurit bayangan itu? Pertanyaan Gao Jianli membuat Wu Zhenze menggelengkan kepalanya. Dia malah menyingkirkan tentara bayangan yang menganggur. Tidak, kenapa begitu? Gao Jianli menunjukkan keterkejutannya, tapi Wu Zhenze hanya menjawab dengan tenang. Kuot, saya juga sangat penasaran saat itu, jadi saya bertanya mengapa dia mengambil kembali prajurit bayangan ini ketika bos berada tepat di depannya. Kuot. Gao Jianli mungkin tanpa sadar mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan karena dia terlalu berkonsentrasi. Lalu, Hunter Cheng Jinwu berkata begitu. Saya tidak tahu apakah itu untuk memuluskan ingatannya. Wu Zhenze berhenti sejenak. Dia mengatakan bahwa jika kamu terlalu mengandalkan prajurit bayangan, perasaan itu akan turun. Seong Jinwu maju selangkah dan mengambil belati Raja Iblis yang dipanggil di tangannya. Tidak perlu menggunakan tentara. Hanya ada bos ini dan 4 penjaga yang menjaganya. Cheng Jinwu menendang keras dan bergegas maju. 039, kecepatan. 039. Para penjaga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Cheng Jinwu sudah memperpendek jarak antara dia dan Dewa Ular itu. 039, pisau kekacauan. Lusinan lampu perak menghantam tubuh bagian bawah bos. Cuk-cuk. Batuk ah. Saat bos berteriak dan berjuang keras, para penjaga itu bergegas menuju Cheng Jinwu. Tapi Cheng Jinwu menginjak kepala salah satu penjaga dan melompat ke udara. Desir. Pada saat dia melihat bos di udara, Cheng Jinwu mengayunkan belatinya dengan penuh semangat. Desir. Batuk. Kepala ular bos terbelah menjadi 2 secara vertikal, dan kotak pesan langsung melompat keluar. Gemerincing. Tuan penjara bawah tanah telah dieliminasi olehmu. Naik tingkat. Mendengar suara sistem yang menyenangkan, ekspresi Cheng Jinwu menjadi cerah. 039, aduh, 039. Setelah jatuh ke tanah lagi, Cheng Jinwu berjalan mengitari ruang bos lagi, dan kemanapun dia pergi, para penjaga di sekitarnya jatuh satu persatu. Dan pesan sistem masih bermunculan. Jingle, jingle, jingle. Suara mekanis tiba-tiba sepertinya tidak bisa berhenti. 039, ada apa? 039. Itu hanya kepanikan sesaat. Tingkat hingga 101. Peningkatan tingkat keterampilan khusus profesional. Keterampilan 039, ekstrak bayangan 039, naik level. Keterampilan 039, simpan bayangan 039, naik level. Keterampilan 039, Monarch Field 039, naik level. Keterampilan 039, tukar bayangan 039, naik level. Pesan-pesan yang terus bermunculan membuat Cheng Jinwu terkejut sekaligus senang. Bab 149 Kegembiraan yang tak terduga. 039, 039. Menggunakan keterampilan sesering sebelumnya, tingkat keterampilan khusus pekerjaan ini belum ditingkatkan, tetapi kali ini tiba-tiba meningkat begitu banyak. Plop, plop. Detak jantung tidak berdetak begitu keras untuk waktu yang lama. Sekarang satu-satunya orang di ruang bos adalah Liu Chenhao dan Wu Zhenze. Keduanya bukan tipe orang yang akan berpegang pada masalah tertentu, jadi Cheng Xiao memanggil jendela kemampuan tanpa ragu. 039, jendela kemampuan. 039. Gemerincing. Diiringi oleh suara mekanis yang familiar, berbagai informasi dari level hingga peralatan langsung muncul di depan Cheng Jinwu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.